Halo kelas 5. Hari ini kita belajar IPA tentang organ gerak dan fungsinya pada manusia dan hewan. Nah, Ibu berharap kamu bisa mengikuti dari awal sampai akhir. Sebelum Ibu jelaskan, Ibu mau kita memahami kalimat berikut ini terlebih dahulu. Ibu akan bacakan. Allah merancang makhluk hidup dengan berbagai sistem di dalam tubuh yang saling bekerja sama dan mendukung. Jadi anak-anak, organ gerak yang kita miliki ataupun yang dimiliki oleh hewan itu sudah dirancang dan diciptakan oleh Tuhan dengan sangat baik. Jadi ketika Tuhan menciptakan manusia dan makhluk hidup yang lain, Tuhan juga berikan organ gerak dengan sistem yang sangat baik. Jadi nanti ketika kita mempelajari tentang materi ini, sambil kita mengingat betapa besarnya Tuhan sudah menciptakan, sudah merancang begitu hebatnya. Dan semoga kita memiliki rasa syukur di dalam hati karena kita memiliki organ gerak yang lengkap, sehat, dan baik. Nah, kembali ke topik, kita belajar tentang organ gerak. Kenapa? Karena salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Apa sih artinya bergerak? Bergerak artinya berpindah tempat. Misalkan kamu dari kamarmu menuju ruang tamu, berarti kamu melakukan perpindahan tempat atau perubahan posisi. Misalkan tanganmu kamu letakkan di dada, sekarang kamu turunkan tanganmu di bawah, berarti tanganmu sudah berubah posisi. Nah, ingat, tanpa organ gerak, maka manusia dan hewan tidak dapat bergerak. Dengan kata lain, kita bisa bergerak karena kita punya organ gerak. Jadi, bersyukur ya kepada Tuhan sudah memberikan kita organ gerak yang baik. Nah, apa saja organ gerak manusia dan hewan? Ternyata manusia dan hewan memiliki organ gerak yang sama. Apakah itu? Ada dua, yaitu organ gerak pasif atau tulang dan organ gerak aktif, yaitu otot. Tulang disebut organ gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya organ gerak aktif yang memengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam saja dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun tulang adalah organ gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Nah, sekarang otot. Otot disebut organ gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia sehingga dia bisa bergerak. Nah, pada saat otot menempel pada tulang, maka otot tersebut akan membuat tulangnya bergerak. Nah, ini dia tadi ya. Jadi, tulang dan otot bekerja sama membentuk sistem pergerakan. Ingat, sekali lagi, tanpa organ gerak, manusia dan hewan tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Nah, sekarang coba kamu perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar kelinci. Coba tebak, apa ya organ gerak pada kelinci? Ya, organ gerak kelinci adalah kaki. Fungsi utama kaki pada kelinci adalah untuk bergerak, ya, untuk bergerak, meloncat, berlari, berdiri. Ternyata kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjang dibandingkan dengan kaki depannya. Nah, sudah kamu perhatikan ya, kaki belakangnya lebih panjang dan kuat dibanding kaki depan. Tahukah kamu, kelinci tergolong hewan vertebrata, yaitu hewan bertulang belakang. Atau dengan istilah lain, hewan berpunggung ya. Jadi ada punggungnya, ada tulang belakangnya. Nah, ciri-ciri hewan vertebrata itu adalah selain
yang kamu lihat di gambar, hewannya menyusui ya. Dia punya kelenjar susu. Kalau dia hewan betina ya, dia punya kelenjar susu, dia menyusui atau disebut hewan mamalia. Nah, berbeda dengan cacing atau cacing tanah. Nah, organ gerak pada cacing tanah yaitu perut. Jadi di perutnya dia punya otot yang membuat dia bisa berjalan atau bergerak. Berarti fungsi perut pada cacing adalah untuk berjalan. Tahukah kamu? Cacing tergolong hewan avertebrata, yaitu hewan tanpa tulang belakang. A berarti tidak atau tanpa. Vertebrata artinya tulang belakang. Berarti avertebrata artinya tanpa tulang belakang. Nah, biasanya ciri-ciri dari hewan avertebrata itu sistem syarafnya ada di perutnya, jadi otaknya tidak ada rangkanya, ya, tidak ada juga tulang punggungnya, tapi sistem syarafnya di bagian perut. Perutnya memiliki otot sehingga itu membuat dia bisa bergerak. Nah, sekarang coba ambil buku latihan IPA-mu. Nanti kamu buat tabel seperti gambar ini. Kamu membuat tabel 3 kolom lalu 11 baris ke bawah. Tugasmu adalah tuliskanlah nama organ gerak pada hewan yang ada di samping, di kotak sebelah. Nah, organ geraknya bisa lebih dari satu ya. Contohnya buaya. Nah, buaya itu kan ketika dia di darat, dia bergerak menggunakan kaki. Tetapi saat dia ada di air, dia bergerak menggunakan ekor. Berarti organ geraknya lebih dari satu. Nah, jadi anak-anak coba tuliskan apa saja nama organ gerak hewan di kotak sebelahnya. Lalu tuliskan juga fungsinya apa. Apakah untuk berjalan? Ya, misalkan ikan, apakah ikan organ geraknya dia berjalan di air? Tidak ya. Nah, lalu apa? Kalau katak, apakah untuk melompat, berjalan, berenang, meloncat, berdiri, terbang, berenang, ya, dan sebagainya. Nah, begitu ya kelas 5. Kamu kerjakan dengan rapi, tulis dengan rapi. Semangat ya. Demikian saja penjelasan dari Ibu. Tuhan memberkati.